Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Tapi ente harus tapi ente harus ngomong agak keras sedikit, soalnya kita tidak menggunakan mikrofon, hanya handphone saja. Keras saya kira Keras ya, bukan keras anunya. Keras secara fisik dan non fisik. Oh ya. Jadi saya sobat RH sekalian bersama Dr. Zainal Arifin Muhtar ya. Mudah-mudahan profesor, tapi saya nggak yakin kalau rezim ini masih berkuasa bisa profesor. Biasanya orang kalau tidak punya preferensi kepada rezim itu profesornya agak lama, ya lama sedikit lah ya. Tapi selama proses menunggu itu pahalanya terus mengalir. Amin. Amin. Biasa dipanggil Uceng ya. Saya panggil Cangceng ya. Oke. Ceng, kita ngomong tentang kondisi Indonesia mutakhir ya. Saya pakai pertanyaan, pakai perasaan aja. Apa yang Anda rasakan kalau Anda melihat kondisi saat ini secara Anda adalah seorang pengamat ya, seorang scholar di bidang hukum dan juga sangat punya literasi dalam hal politik sehari-hari. Silakan. Yang pertama kan beginilah ya, kalau bahwa pemerintahan itu biasanya punya kelemahan, punya cara pandang, punya yang mau dia bawa, yang lebih dia hela apa, barangkali kita bisa maklum ya. Paling tidak kan belakangan kritik kita ke Jokowi kan nggak pernah putus sebenarnya, bahwa dia misalnya lebih mementingkan ekonomi dibanding hukum, lebih mementingkan infrastruktur dibanding penguatan misalnya aparatur, birokrasi, revolusi mental dan lain sebagainya. Saya kira kritik cara itu saya kira udah dari dulu kita pasti lakukan. Dan itu kayak business as usual. Jadi kita bertengkar dengan negara yang tidak serius misalnya mau bikin apa-apa dengan cara yang berbeda dengan cara pandang. Tapi saya kira ada tragedi kedua, gelombang kedua di mana yang terjadi itu apa yang disebut dengan autokratik legalisme. Jadi kebanyakan itu yang dilakukan adalah apa yang dia mau, lalu dia carikan caranya. Ya kan, termasuk misalnya dia mau bikin guru murah dan lain-lain sebagainya, dia carikan caranya. Dia ubah undang-undang. Dia mau singkirkan KPK, dia mau buat KPK menjadi di internal dia singkirkan dengan cara itu. Dia buat, dia turunkan ke bawah jadi undang-undang kan. Dan itu didukung oleh partai politik. Saya kira itu era kedua di mana intinya gini, dia melakukan praktek otoriter tetapi dengan menggunakan instrumen hukum. Legalisme. Jadi ada legalistiknya. Ada legalismenya. Jadi misalnya dia mau. Dan ini lebih berbahaya karena gelombang kedua. Karena pasti akan ada pro dan kontra, tapi pendukungnya banyak yang berpikiran legalistik dan approval-nya kan tetap tinggi. Nah, jadi dia mau misalnya membenarkan cipta kerjanya, dia keluarkan perpu. Dan ada MK yang iakan, ada DPR-nya. Nah, tapi gelombang ketiga ini menurut saya yang paling memalukan. Pak Manusman ini? Memilukan dan memalukan. Memilukan. Saya kira gelombang ketiga di mana tiba-tiba dia bergerak dengan sangat cepat dan melawan semua logika demokrasi. Misalnya di Uncle Usman, Pak Manusman kan, yang kemudian itu mahkamah keluarga atau apapun istilah yang berkaitan dengan itu, termasuk dengan upaya-upaya untuk memenangkan gitu, atau membenarkan. Walaupun tulisan ini kan sudah cukup lama ditulis oleh misalnya Thomas Powell, ya kan, nulis soal bagaimana menggunakan negara untuk saling menekan. Tapi belakangan itu terlalu gamblang gitu. Dan masalahnya yang membuat ini sangat memilukan ya, ketika dia menggunakan lembaga negara yang kita harapkan menjadi wasit dalam proses kontestasi nanti. Termasuk MK khususnya, termasuk KPU. MK khususnya. Kalau misalnya dia gunakan DPR, kita sedikit masih mahfum dong. Karena dia politik kan, ya. Ini politik namanya keseimbangan. Sedang mencari ini. Saya kira orang masih bilang ya wajar lah. Yang namanya politisi kan kadang-kadang orang tidak berpikir
institusionalis, bikinnya rational choice. Iya. Mana yang paling rasional buat dia, Menguntungkan menguntungkan ya dipilih. mainkan. Tapi yang terakhir ini menurut saya, wah itu sudah tidak bisa dimaafkan. Karena kadarnya ketinggian. Iya. Dia merusak, banyak sekali yang dirusak. Merusak demokrasi, merusak negara, lembaga negara yang saya kira jadi pengharapan. Coba bayangkan kalau ada apa-apa dengan pemilu kita, kan satu-satunya cara legal kita bawa ke MK. Iya. Padahal MK-nya sendiri dia rusak. Makanya saya lihat step-step perubahan ini kalau kita istilahkan ya getting worse. Jadi awalnya masih kritik ideologi lah ya. Iya. Kritik-kritik yang menurut saya kritik keyakinan ideologis, kepakaran dan sebagainya berubah menjadi mulai penggunaan demokrasi secara serampangan. Yang ketiga ini udah ugal-ugalan. Saya kira Jokowi sedang melangkah bergerak ke arah yang makin keliru sebenarnya. Dia memaksakan dirinya. Tapi begini, Ceng, ya, seandainya elit kan gini, Presiden Jokowi juga mengupayakan dengan cara yang lebih smooth, yaitu dengan mengambil semua kekuatan ke dalam koalisi istana. Dan itu kan orang tidak akan membantahnya nanti. Oh iya, karena ada presidensial threshold, maka calon kan cuma tinggal dia belah saja di 80% lebih itu. Dan cara yang smooth ini gagal setelah gagalnya 3 periode gitu ya. Nah, tetapi kemudian dia jumping up dengan menggunakan lembaga MK ini. Itu kan keberanian yang luar biasa ketika seseorang itu dalam lemdak office gitu. Keren cadas ini. Gitu lebih gimana bisa menjelaskannya? Lebih keren daripada Refli Harun nggak? Lebih keren. Iya. Nah, apalagi misalnya orang mengatakan, ini kan ada kekuatan semacam LBP misalnya. Sakit pun dia tetap jalan. Gimana? Anda melihat apa faktor yang membuat dia bisa begitu? Kalau pertanyaannya adalah siapa mastermind di belakangnya, saya juga nggak tahu. Oke. Nah, mungkin Mas Refli lebih punya info atau apa? Siapa sih sebenarnya yang ngatur di belakangnya? Iya. Karena lompatan ini menurut saya lompatan yang butuh keberanian. Iya. Termasuk yang saya sebutkan di beberapa podcast itu. Ini pertaruhannya Pak Jokowi ini kan ketinggian. Iya. Dia mempertaruhkan misalnya pengaruh dia di PDI, hubungan dia dengan Bu Mega, padahal kan semua ini punya Jadi ibarat dia main judi putar tuh semua koinnya dia taruhkan dia buang. Artinya kalau dia menang besar, kalau kalah habis dia. Saya kira saya nggak tahu tuh apa yang melatarinya kalau saya nanya melatarinya. Karena pertarungan itu tinggi ya. Oke. Termasuk pertanyaan kedua, kalau misalnya siapa yang mastermind, siapa yang aturkan, saya pun akhirnya belum bisa jawab. Kalau misalnya ya, kalau kita lihat dengan pertarungan ideologi dunia ya, ada clash of civilization ya kan, ada pertarungan geopolitik dengan pemimpinnya masing-masing. Jadi kita tahu bahwa setiap perubahan politik di Indonesia selalu melibatkan negara besar seperti Amerika. Tapi sekarang selama 10 tahun masa pemerintah terlihat jelas Presiden Jokowi kiblatnya berbeda, dan itu sudah menjadi negara adidaya juga dengan kekuatan finansial nomor 2. Anda ingin menyinggung soal itu? Sehingga dia punya keberanian lebih dalam konteks ini. Saya nggak punya data analisis yang cukup barangkali untuk membahas secara ekonomi politik ya. Karena itu sangat ekonomi politik, geopolitik dunia, ekonomi politik, poros Amerika atau poros China dan lain sebagainya. Saya nggak punya data yang mungkin harus ditanyakan ke situ. Tapi pada saat yang sama saya kira saya ingin mengatakan begini, kemanapun dia punya poros, sebenarnya tidak mempengaruhi kalau orangnya itu memang tetap demokratis. I see. Itu kan soal pilihan. Kalau misalnya dia tetap demokratis, dia mau ke poros manapun kan tetap tidak ada masalah sebenarnya. Sama ketika dia tetap berperilaku tidak demokratis, tapi dia memilih poros. Memilih poros misalnya ya, memilih poros Amerika, tetap saja dia bisa tidak demokratis sebenarnya kan. Misalnya kita tahu, kita mengalami itu misalnya di zaman Soeharto sekian lama. Jadi pilihan-pilihan itu menurut saya bukan. Nah, bisa jadi, jangan-jangan, jangan-jangan. Saya makanya saya bilang tadi, saya tidak punya data yang memadai. Jangan-jangan yang dilindungi itu adalah kepentingan ekonomi. Iya. Dan itu sebabnya dia penting untuk bergaul dengan memastikan di poros
mana Iya. dia berada gitu. Jangan-jangan kepentingan ekonomi sebenarnya. Jadi Dan bukan kemudian juga memastikan bahwa rezim ini remains gitu ya. remains, iya. Karena Jadi, kepentingan ekonomi yang sudah terlanjur itu. iya, itu makanya saya bilang tadi oligarki itu bekerja dengan cara wealth defense industry. Saya lihat misalnya kemarin ya, beberapa hari yang lalu, kira-kira dua minggu yang lalu, saya datang ke IKN. Oh, itu KKN? Iya, saya lihat karena sebenarnya ada undangan ke Balikpapan, lalu sekalian lihat situ. Dan betul-betul masih brownfield begitu. Saya lihat istana presiden, wakil presiden atau rumah dinas wakil presiden belum ada bangunan satu pun, satu tiang pun belum ada. Lalu belum ada tempat yang layak untuk misalnya tanggal 17 Agustus atau 2024 upacara bendera di sana, atau misalnya ASN pindah. Iya. Tapi sepanjang yang bisa saya lihat, karena kan kita juga tidak punya akses untuk keliling ke semua tempat. Betul. Tapi dia, Apalagi Refli Harun. iya. Tapi Kalau itu anu bisa. tapi yang kita lewati adalah perumahan menteri, istana wakil, bukan istana, perumahan wakil presiden yang belum ada satu ini pun, lalu beberapa kantor di situ, MK, Komisi Yudisial dan lain sebagainya. Saya kira nggak ada yang mau pindah kalau memang Januari dipaksa. Iya, kan dari alam yang deforestasi itu kan nggak gampang, nyamuk dan lain sebagainya, air dan lain sebagainya. Nah, Saya sendiri kan dari ada awal faktor sebagai faktor nggak itu Anda melihatnya sehingga rezim ini harus Kalau- berlanjut? tentu karena saya tidak bisa mempunyai data yang cukup untuk menjawab semua tadi. Iya. Saya tentu pasti akan mengatakan probabilitas itu ada. Oke. Tidak mungkin tidak. Nggak mungkin juga ditolak ya? Tidak mungkin juga ditolak kan. Iya. Karena sebagai sebuah kemungkinan, Hmm. ya mungkin saja. Misalnya proses perpindahan ke sana itu kan bau kepentingan oligarki dan kepentingan ekonominya kan tinggi sekali. Tinggi sekali. Misalnya hutan dibabat, Iya. misalnya siapa sih sebenarnya pemilik lahan di situ, siapa yang mendapatkan apa, lalu kemudian Jokowi ngasih kepemilikan tanah di sana bisa sampai ratusan tahun. Iya. Ya itu jarang loh negara-negara lain itu. Iya. 190 tahun. 90 bisa diperpanjang 90. Oke. Jadi kan 180 tahun, yang itu jarang. Ada sih negara-negara misalnya tapi 90 tahun tidak bisa diperpanjang. Negara komunis saja tidak begitu. Makanya kita bilang, nah jangan-jangan Oh ada sorry, kaitan. negara komunis malah harus melindungi ya. Ya, Negara biasanya yang paling negara-negara yang kapitalis. paling kapitalis. Iya. Inggris misalnya pernah melakukan tapi kan paling cuma berapa puluh tahun gitu. Tapi tidak sampai 90 kali. Kalau kita bicara damage ya, katakanlah kita bicara tentang ini terakhir ya, biar kita agak sok-sok statistikal. Ya. Kalau kita bicara damage tentang demokrasi, kalau 0 ini negara kita ini hancur benar demokrasinya, kemudian 10 itu paling sempurna demokrasinya, Anda ngasih angka berapa? Tergantung sebenarnya satu ya sebelum saya jawab itu ya. Iya. Tergantung seberapa banyak unsur yang membangun bahasa demokrasi kita itu. Kalau misalnya kita jumlahkan semua demokrasi, termasuk misalnya ekonomi, termasuk misalnya pelayanan publik, termasuk misalnya Demokrasi dalam arti ini kita sempitkan ya. Demokrasi dalam arti adalah kebebasan sipil. Nah, kalau kebebasan sipil kita Iya. terjemahkan, karena kan banyak riset-riset demokrasi yang beda-beda standarnya kan. Iya. Ada European Oke. Union, Iya. apa beda-beda tuh. Iya. Tapi kalau misalnya kita bahasakan dengan kebebasan sipil, saya kira sebenarnya sedari 2016 sebenarnya itu sudah mulai mengalami penurunan. Dan Jadi- itu penurunannya terus-menerus. Jadi sekarang angkanya tinggal berapa? 1:1 110 skalanya. 5 median kan? 5,5. 5,5, nggak lulus tuh 5,5. Nggak lulus. Gitu. Oke. Kalau misalnya itu political right, hak-hak politik, Hak-hak politik ini ya tadi, jadi ada hak politik yang sengaja dianggap dia majukan, itu tidak ada masalah. Iya. Anda tetap punya hak memilih, hak dipilih. Iya. Tapi sebenarnya di belakangnya kan dia tapi main. kita kan bicara demokrasi substantifnya, bukan demokrasi Kalau proseduralnya. hak memilih dalam konteks demokrasi substantif, kita bayangkan pintu masuk orang kandidasi dihalangi, Iya. pintu untuk mencalonkan kemudian dihalangi, pintu yang namanya presidensial threshold tetap dipaksakan ada. Iya. Saya
kira pemilu di kampus. pemilu di kampus itu kemudian dibayangi dengan Iya. kepentingan. Mulai lagi ada intel siapa? Saya kira itu di bawah 5 Mas. Di bawah 5 Di ya. bawah 5 Oke. berbahaya, karena itu berbahaya. Oke. Kalau kita bicara tentang ekonomi ini kita kaitkan dengan ekonomi pembukaan undang-undang dasar lah, kesejahteraan. Ya. Menurut Anda ini walaupun abstrak ya, tetapi kan kita harus berani mengukur itu kan. Kalau menurut Anda kesejahteraan sampai mana? Kalau ekonomi, teman-teman yang ahli ekonomi saya mohon maaf ya, Iya. dengan segala catatan kemampuan saya. Kalau kita bicara soal ekonomi, mungkin pada akhirnya kita lihat misalnya angka kesenjangan. Kan kesenjangan itu meninggi, Ya. ya kan? Atau mungkin kita bisa lihat lagi pada angka pengangguran. Ya. Pengangguran naik turun atau tidak. Kita bisa lihat lagi soal angka kemiskinan. Tadi kan kemiskinan ini yang kalau misalnya kita pegang 500.000 satu bulan jadi kecil, Iya. tapi dinaikin dikit aja misalnya menjadi 1 juta, itu jumlahnya udah langsung Oke. berlipat-lipat kali lipat. Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana prestasi ekonomi, ya saya kira mungkin antara 5,5 sampai 6. Oke. Ya. And the last but not least adalah penegakan hukum. Saya nulis ke media Indonesia beberapa Iya. hari yang lalu Iya. soal penegakan hukum. Pertanyaannya sama. Jurusan saya itu adalah penegakan hukum pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai yang tidak pernah dia kerjakan. Oke. Kalau nggak pernah dikerjakan Nggak lulus, nggak lulus. Karena kita nggak bisa ngasih angka. Nggak bisa ngasih angka kan? Menurut Dia saya nggak pernah penegakan dikerjakan. hukum itu nggak pernah dikerjakan. Tapi makin worsen, makin buruk sebenarnya. Dia tidak mengerjakan, tetapi kan secara teoritis kalau tidak dikerjakan makin buruk kan? Satu angka saja kita pakai misalnya, Iya. angka pemberantasan korupsi. Iya, balik lagi kan? Itu kan turun terus. Zaman Jokowi itu adalah penurunan terburuk sepanjang. Yang jelas dia diwarisi 34, balik lagi 34 sekarang. Iya, dan Artinya jalan di tempat kan? Nggak akan nggak sudah maju. sempat naik sampai 40. 40, Iya. lalu kemudian turun. Jadi penurunannya itu penurunan terburuk sepanjang Indonesia pasca amandemen. Oke. Ya, closing statement. Ceng. Kita mau makan soalnya. Saya mau bilang begini aja lah, demokrasi pasti di tengah ujiannya dan semua demokrasi mengalami. Tapi saya pada saat yang sama saya kira ini adalah panggilan moral untuk siapapun. Panggilan untuk anak muda, Anda semua, saya, Mas Refli, kita semua untuk sekarang mulai menjaga demokrasinya. Karena biar bagaimanapun kalau buruk demokrasi ini kita pertahankan, yang kasihan itu anak cucu kita tuh. Dia akan hidup di zaman yang makin gelap gitu. Tapi kalau kita bertarung dari sekarang, kita coba memperbaiki dari sekarang, ya insya Allah mungkin, insya Allah tidak juga pasti ya, tapi Iya. mungkin insya Allah anak cucu kita kelak akan hidup di Indonesia yang tidak demokratis. Ya, saudara sekalian, memang kadang-kadang perjuangan itu hasilnya tidak bisa kita rasakan Mati. sekarang. Tetapi demokrasi dan konstitusi itu adalah pilihan. Dan itu paling tidak proven ya dalam sejarah peradaban manusia sebagai sebuah sistem ekonomi, politik, hukum yang dianggap mampu untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, kesetaraan, keadilan dan lain sebagainya. Tapi apapun yang terjadi, tolong jangan skeptis ya tanggal 14 Februari, tetap memilih. Ya. Walaupun mungkin Anda menganggap calonnya buruk semua, tetap memilih. Lesser evil. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, jaga. Bos.